Hai, Sasuke di sini. Dan kali ini gue mau ngomongin sesuatu yang sangat fresh. Jadi, Hololive Production dia merilis sebuah trailer yang mana bakal ada generasi English yang baru. Jadi ini sangat menarik ya guys. Soalnya ini gue gak nyangka karena bakal secepat itu. Jadi Hololive yang sebelumnya itu generasi Holo Advent itu belum ada 1 tahun, tapi yang sekarang udah rilis yang baru. Berarti ada something that Yago cooking. Seperti orang-orang lainnya gue kepo. Jadi gue telusuri semua diskusi yang ngomongin generasi ini. Kenapa bisa cepet dan lain-lain ya. Iya, banyak teori, banyak asumsi-asumsi yang bertebaran di mana-mana. Tapi ada satu teori yang buat gue pokoknya itu teori yang menarik dan sangat masuk akal. Jadi seperti kita tahu, setiap generasi Inggris itu ada sebuah lore. Ada lore-nya di balik model-model mereka. Itu kenapa Gura warna biru, terus si Kali kayak gitu, kan ada lore-nya. Jadi Gura itu kayak dewa hiu, dewa laut, something like that. Kali itu kayak dewa kematian, Shinigami. Pokoknya makhluk-makhluk mitos lah, mitologi. Namanya Holomyth. Ada konsepnya. Terus Hololive generasi selanjutnya ada konsepnya juga. Dan itu kayak representasi atas sebuah konsep. Kayak misalnya si Crony itu dia representasi sebuah konsep waktu, sana, planet, dan universe, dan lain-lain. Setelahnya lagi Hololive Advent. Nah ini menarik nih. Gue bakal bahas Hololive Advent di beberapa menit kemudian, tapi gue mau ngomongin dulu. Jadi Hololive Advent itu adalah mereka yang kabur dari penjara, kayak orang-orang yang tersangka wanted lah gitu. Jadi meskipun mereka lucu, kawaii, kayak si apa sih anjing Hololive Advent, si Bijo, what the fuck Bijo di penjara. Kenapa? Tapi ada lore-nya kan. Jadi si Bijo itu dia ada karena jelmaan emosi manusia. Dan dia dipenjara karena seperti kita tahu, emosi manusia itu tidak selamanya baik. Tapi emosi manusia itu kadang-kadang kayak ada yang menjijikkan juga kan. Jadi ya si Bijo dipenjara karena itu. Dan kayak si Fuamoko, mereka dipenjara karena menyusahkan para dewa. Jadi keterangannya kayak gitu. Terus Nerissa, dia dipenjara karena dia nyanyinya terlalu baik, terlalu bagus. Saking bagusnya bisa membuat dunia jadi gila. Jadi dia dipenjara. Sure itu dia punya kemampuan mempunyai kemampuan buat menyimpan apa saja gitu. Dan dia gak sengaja nyimpen ilmu yang terlarang dan sangat berbahaya bagi universe. Jadi dia ditangkap. Itulah pokoknya agak aneh sih ceritanya memang. Tapi ya lore itu yang membuat gue lebih mengapresiasi dunia VTuber, apalagi di Hololive ya. Meskipun lore-nya agak aneh kayak gitu. Generasi yang baru nih yang mau ngomongin namanya Holo Justice. Justice, keadilan. Katanya ya, menurut teori itu Holo Justice dan Hololive Advent itu bakal satu universe. Dan kemungkinan Holo Justice itu orang-orang mereka yang ada di sel tersebut, yang kerja di penjara, yang si Holo Advent kabur dari sana maksud gue. Ya itu aja sih teorinya. Gak terlalu menarik ya. Tapi ya menurut apa ya, kayak itu sih kita yang kita dapatkan dari data-data yang kita dapat sekarang. Yuk kita lihat modelnya untuk si Holo Justice. Jadi di teaser itu ada beberapa model membernya yang di spoiler, tapi gak sama mukanya. Ada 4 member ya. Itu kayak sama si Advent juga sebenarnya 4 member sih. Si Fuawa Abysscard sama Mokoko Abysscard itu dihitung jadi satu ya, karena emang satu account. Jadi yang pertama ini membernya direpresentasikan oleh warna. Jadi ada warna merah, kita sebut aja si merah, si kuning, si pink, dan si hijau. Ini sangat-sangat VTuber tropes yang umum. Kayak misalnya merah, kayak dia mommy banget ya guys, milf banget bahasanya. Terus kayak si yang warna kuning, dia kani banget, jelmaan kayak si figura, pokoknya ya kani lah. Terus pink, no comment. Terus yang hijau, nah hijau gue menarik sih, soalnya kan gue lihat kayak kenapa ada gearnya gitu. Kenapa di modelnya ada gear. Terus pas kita lihat lagi, pas kita perbesar di videonya, itu tangannya kayak boneka, kayak robot. Terus di akhir video dia lututnya, bahunya itu kayak boneka yang digerakkan gitu. Jadi gue ngerti kenapa itu ada gearnya di sana. Ditambah yang merah itu dia pakai bajunya bener-bener kayak pemimpin sebuah pasukan. Jadi ngingetin gue ke SDET anjing, SDET Akame ga Kill.